Tadi saya mau kesini deh lihat anggrek. Kenapa sih ini? Itu Vano. Wih, Hip, kamu kok ada di sini? Udah dong. Emang tadi kamu nanya apa tentang anggrek? Ini loh, aku mau nanya, kok pertumbuhan dan perkembangan anggrek itu tuh lama? Padahal tak siram juga nggak jarang-jarang loh ini. Kalau kayak gini, kita butuh unsur hara kayaknya buat menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini. Walah, gitu. Kira-kira kita bisa dapat unsur hara ini di mana ya, Hip? Indonesia terkenal akan ragam tanaman hiasnya. Komoditas tanaman hias yang memberikan kontribusi besar terhadap produksi hortikultura, salah satunya adalah tanaman anggrek. Panjang tahun 2019, nilai ekspor anggrek mencapai 176 juta US dollar atau 2,49 triliun rupiah. Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi anggrek mencapai 11,35 juta tangkai pada tahun 2021. Di balik peluang dan keuntungan yang besar, terdapat masalah yang besar untuk mencapai tanaman anggrek dengan kualitas yang prima. Masalah yang sering dialami oleh petani anggrek adalah lamanya waktu dan besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan tanaman anggrek dengan kualitas prima. Tanaman anggrek dengan kualitas prima dapat diperoleh dengan teknik budidaya yang tepat. Salah satu kuncinya adalah pemberian unsur hara yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman anggrek. Salah satu unsur hara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan bahan organik yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian kami dengan menggunakan kombinasi bahan organik di sekitar kami yang mudah didapatkan dan secara ekonomis murah. Adapun kombinasi bahan-bahan tersebut antara lain bawang merah, air kelapa, daun kelor, lidah buaya, dan air cucian beras. Dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian kami adalah Yang pertama, mengetahui pengaruh kombinasi bawang merah, air kelapa, daun kelor, lidah buaya, dan air cucian beras sebagai pupuk organik cair pada tanaman anggrek Dendrobium. yang kedua, mengetahui efektivitas dari penggunaan pupuk badalicu. Berikut kandungan badalicu. Siapkan bawang merah, lidah buaya, daun kelor, lalu cuci sampai bersih. Siapkan air kelapa, air cucian beras, dekomposer, dan molase. Dan timbang semua bahan sesuai formula. Blender satu persatu bahan padat menggunakan air cucian beras. Dimulai dari blender bawang merah menggunakan air cucian beras. Blender bahan ketiga yaitu daun kelor menggunakan air cucian beras. Blender lidah buaya menggunakan air cucian beras. Blender bahan terakhir yaitu molase menggunakan air kelapa dan dekomposer. Masukkan semua bahan ke dalam jerigen. Tutup jerigen dengan rapat dan pupuk siap difermentasi. Berikut adalah hasil uji F dan hasil uji BNC pada parameter panjang daun. Dari hasil analisis sitiragam menggunakan uji F, diperoleh bahwa F hitung lebih dari F tabel 0,05 dan 0,01. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata perlakuan badalicu pada panjang daun. Karena itu, analisis dilanjutkan menggunakan uji BNC atau uji beda nyata jujur untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Dari hasil analisis uji BNC 0,05 diperoleh bahwa perlakuan terbaik adalah perlakuan badalicu 9 ml per liter. Pemberian pupuk organik cair badalicu dengan konsentrasi yang cukup, dalam hal ini 9 ml per liter, menunjukkan hasil yang sangat nyata dibandingkan dengan kontrol. Sedangkan perlakuan dengan konsentrasi 3 ml dan 6 ml per liter tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Berikut adalah hasil analisis data menggunakan uji F dan uji beda nyata jujur pada parameter tinggi tanaman. Dari hasil analisis sidiragam menggunakan uji F, diperoleh bahwa F hitung lebih besar dari F tabel 0,05 dan 0,01. Hal ini menunjukkan ada perbedaan yang sangat nyata perlakuan badalicu pada tinggi tanaman. Karena itu, analisis dilanjutkan dengan menggunakan uji beda nyata jujur untuk melihat perbedaan antar perlakuan. Dari hasil uji beda nyata jujur 0,05, diperoleh hasil bahwa perlakuan terbaik adalah perlakuan badalicu 9 ml per liter. Pemberian pupuk organik cair badalicu dengan konsentrasi yang cukup, dalam hal ini 9 ml per liter, menunjukkan hasil yang sangat nyata bila dibandingkan dengan kontrol. Sedangkan pemberian pupuk badalicu 3 ml per liter dan 6 ml per liter belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berikut adalah hasil uji F pada parameter jumlah anakan. Dari hasil analisis sitiragam menggunakan uji F pada parameter jumlah anakan, karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak dilanjutkan dengan uji BNC.
karena pemberian pupuk badal hijau di berbagai konsentrasi tidak berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol. Berikut adalah hasil analisis data menggunakan UGF dan uji beda nyata jujur pada parameter jumlah spike. Dari hasil analisis sidik ragam menggunakan UGF, diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel 0,05 dan 0,01. Hal ini menunjukkan ada perbedaan yang sangat nyata perlakuan badal hijau pada jumlah spike. Karena itu, analisis dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Dari uji beda nyata jujur 0,05, dapat dilihat hasil perlakuan terbaik adalah 6 ml per liter dan 9 ml per liter. Berikut sesudah dan sebelum penggunaan pupuk badal hijau. Dari analisis data tersebut, Maka diperoleh kesimpulan dari penelitian kami yaitu yang pertama, pupuk organik cair badal hijau berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu pada pertambahan panjang daun, tinggi tanaman, dan jumlah spike anggrek Verrucillophoronia. Tetapi, tidak berpengaruh pada pembentukan jumlah anakan. Yang kedua, konsentrasi pupuk organik cair badal hijau terbaik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman anggrek Dendrobium Verrucillophoronia adalah 9 ml per liter. Adapun saran untuk penelitian berikutnya yaitu yang pertama, perlu dilakukan pengujian lanjutan interaksi antara frekuensi pemupukan dan konsentrasi pupuk. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat kualitas bunga dari aplikasi pupuk organik cair badal hijau. Sekian presentasi dari penelitian kami. Semoga bermanfaat. Opsi 2022 Meneliti itu seru.